Rusia peringatkan Jerman telah melewati garis merah. Werden im Kreis der Verbündeten in den nächsten Tagen weitere Maßnahmen beschließen. Präsident Putin und seine Unterstützer werden die Folgen spüren. Und wir werden der Ukraine weiterhin Waffen zur Verfügung stellen, damit sie sich gegen die russische Invasion verteidigen kann. Menteri Pertahanan Jerman pun turut bertutur. You can deceive yourself, but you won't deceive us. And you won't deceive our people, and you won't deceive your own people. Every refugee must receive protection, no matter what their nationality, no matter what their... Нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на 1 дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния, страны Прибалтики. Jerman telah melewati garis merah dengan Rusia dengan mengirim senjata ke Ukraina. Peringatan itu diungkapkan Duta Besar Rusia Sergei Nekayev di Berlin pada Senin 12 September 2022. Menurut dia, keputusan itu merusak rekonsiliasi selama beberapa dekade sejak berakhirnya Perang Dunia II dan invasi Nazi ke Uni Soviet. Fakta bahwa rezim Ukraina dipasok dengan senjata mematikan buatan Jerman yang digunakan tidak hanya terhadap anggota militer Rusia, tetapi juga penduduk sipil Donbas melewati batas, ujar Duta Besar Sergei Nekayev. Dia menambahkan Berlin seharusnya tahu lebih baik mengingat tanggung jawab moral dan sejarah yang dimiliki Jerman di hadapan rakyat kita atas kejahatan Nazi. Ujar Nekayev menggunakan idiom untuk melewati titik tanpa kembali, point of no return. Berlin membatalkan kebijakan lama untuk tidak mengirim senjata ke zona konflik bersenjata untuk bergabung dengan Amerika Serikat dan sekutu NATO lainnya dalam menyediakan senjata ke Ukraina. Pemerintah Jerman mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi Kiev sehingga dapat mempertahankan diri melawan Rusia. Jerman juga bergabung dengan upaya Uni Eropa memisahkan ekonomi negara-negara anggota dari Rusia. Bisnis Jerman telah mengandalkan gas alam Rusia yang murah selama 5 dekade sejak sebelum Uni Soviet runtuh. Pemerintah Jerman secara sepihak bertindak menghancurkan hubungan bilateral dengan Rusia yang unik dalam skala dan kedalaman serta dibangun selama beberapa dekade, papar Duta Besar Rusia. Intinya rekonsiliasi pasca perang bangsa dan rakyat kita sedang terkikis, tegas Nekayev. Menurut diplomat itu, pembatasan ekonomi yang dikenakan pada Rusia atas konflik Ukraina telah mengakibatkan peningkatan tajam dalam tagihan listrik, lonjakan harga konsumen, dan penurunan pendapatan real di Jerman. Nekayev mengatakan perang sanksi terhadap Moskow semakin dilihat sebagai penembak kaki Anda sendiri di Jerman yang telah menghadapi protes atas krisis biaya hidup. Duta Besar mencatat Rusia tidak sedang melihat kerusakan itu, bahkan jika Berlin sendiri yang harus disalahkan untuk itu. Kami percaya proses yang sedang berlangsung menjadi masalah domestik Jerman, di mana kami tidak terlibat, ujar dia. Dia menjelaskan, dan kami tentu saja tidak terbiasa memberikan kuliah yang angkuh, seperti yang terus-menerus dilakukan Barat tentang orang Rusia. Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev mengimplementasikan perjanjian Minsk yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Luhansk di dalam negara Ukraina. Protokol yang ditengahi Jerman dan Prancis pertama kali ditandatangani pada tahun 2014. Mantan Presiden Ukraina Peter Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan menciptakan angkatan bersenjata yang kuat. Pada Februari 2022, Kremlin mengakui Republik Donbas sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat manapun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan. Jerman telah melewati garis merah dengan Rusia dengan mengirim senjata ke Ukraina. Peringatan itu diungkapkan Duta Besar Rusia Sergei Nekayev di Berlin pada Senin 12 September 2022. Menurut dia, keputusan itu merusak rekonsiliasi selama beberapa dekade sejak berakhirnya Perang Dunia II dan invasi Nazi ke Uni Soviet. Fakta bahwa rezim Ukraina dipasok dengan senjata mematikan buatan Jerman
yang digunakan tidak hanya terhadap anggota militer Rusia, tetapi juga penduduk sipil Donbas melewati batas, ujar Duta Besar Sergei Nekayev. Dia menambahkan Berlin seharusnya tahu lebih baik mengingat tanggung jawab moral dan sejarah yang dimiliki Jerman di hadapan rakyat kita atas kejahatan Nazi. Ujar Nekayev menggunakan idiom untuk melewati titik tanpa kembali, point of no return. Berlin membatalkan kebijakan lama untuk tidak mengirim senjata ke zona konflik bersenjata untuk bergabung dengan Amerika Serikat dan sekutu NATO lainnya dalam menyediakan senjata ke Ukraina. Pemerintah Jerman mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi Kiev sehingga dapat mempertahankan diri melawan Rusia. Jerman juga bergabung dengan upaya Uni Eropa memisahkan ekonomi negara-negara anggota dari Rusia. Bisnis Jerman telah mengandalkan gas alam Rusia yang murah selama 5 dekade sejak sebelum Uni Soviet runtuh. Pemerintah Jerman secara sepihak bertindak menghancurkan hubungan bilateral dengan Rusia yang unik dalam skala dan kedalaman serta dibangun selama beberapa dekade, papar Duta Besar Rusia. Intinya rekonsiliasi pasca perang bangsa dan rakyat kita sedang terkikis, tegas Nekayev. Menurut diplomat itu, pembatasan ekonomi yang dikenakan pada Rusia atas konflik Ukraina telah mengakibatkan peningkatan tajam dalam tagihan listrik, lonjakan harga konsumen, dan penurunan pendapatan real di Jerman. Nekayev mengatakan perang sanksi terhadap Moskow semakin dilihat sebagai penembak kaki Anda sendiri di Jerman yang telah menghadapi protes atas krisis biaya hidup. Duta Besar mencatat Rusia tidak sedang melihat kerusakan itu, bahkan jika Berlin sendiri yang harus disalahkan untuk itu. Kami percaya proses yang sedang berlangsung menjadi masalah domestik Jerman, di mana kami tidak terlibat, ujar dia. Dia menjelaskan, dan kami tentu saja tidak terbiasa memberikan kuliah yang angkuh, seperti yang terus-menerus dilakukan Barat tentang orang Rusia. Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev mengimplementasikan perjanjian Minsk yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Luhansk di dalam negara Ukraina. Protokol yang ditengahi Jerman dan Prancis pertama kali ditandatangani pada tahun 2014. Mantan Presiden Ukraina Peter Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan menciptakan angkatan bersenjata yang kuat. Pada Februari 2022, Kremlin mengakui Republik Donbas sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat manapun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan. Jerman telah melewati garis merah dengan Rusia dengan mengirim senjata ke Ukraina. Peringatan itu diungkapkan Duta Besar Rusia Sergei Nekayev di Berlin pada Senin 12 September 2022. Menurut dia, keputusan itu merusak rekonsiliasi selama beberapa dekade sejak berakhirnya Perang Dunia II dan invasi Nazi ke Uni Soviet. Fakta bahwa rezim Ukraina